Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ikuti kisah-kisah keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat aneh kalau ada umat Islam tidak paham tentang sejarah baginda Nabi, tidak tahu tentang keluarga Nabi, sementara hafal sejarah para artis. Bukannya artis orang jelek, tapi sangat keliru kalau kita tidak paham tentang sejarah-sejarah keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah keberanian Sayyidina Ibnu Zubair radhiyallahu anhu dalam pertempuran melawan bangsa Romawi. Masya Allah, Romawi itu sepanjang sejarah kuno negara adidaya, dua, yaitu Romawi dan Persia. Tapi pada masa sahabat kedua-duanya bisa takluk di depan para sahabat. Pada zaman kekhalifahan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu pada tahun 26 Hijriah, Sayyidina Abdullah bin Abi Sarh radhiyallahu anhu dilantik menjadi gubernur Mesir. Kalau zaman sahabat Umar, gubernur Mesirnya Abdullah bin As. Itu yang kemarin saya ceritakan keramatnya sahabat Umar. Di Sayyidina Utsman, gubernurnya adalah Abdullah bin Abi Sarh. Ketika dilantik menjadi gubernur Mesir menggantikan Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu, ia membawa 20.000 pasukan untuk melawan tentara Romawi. Sedangkan pihak Romawi telah mempersiapkan 200.000 pasukan. Masya Allah, 10 kali lipat. Sebuah pertempuran yang maha dahsyat. Ketika itu Jarjir, panglima pasukan Romawi, mengumumkan bahwa barang siapa dapat membunuh Sayyidina Abdullah bin Abi Sarh anhu, ia akan dinikahkan dengan anak perempuan Jarjir serta diberi hadiah 100.000 dinar. 1 dinar kurang lebih 2,5 juta atau sekitar 3 juta kali 100.000. Wah, ya berapa puluh miliar. Pengumuman itu membuat sebagian pasukan muslimin sangat khawatir. Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu mengetahui kekhawatiran tersebut, maka ia berkata, "Kita tidak perlu khawatir, kita juga dapat mengumumkan bahwa barang siapa dapat membunuh Jarjir akan dinikahkan dengan anak perempuan Jarjir." Malah masih isan nih. Dan akan diberi hadiah 100.000 dinar serta akan dijadikan gubernur kota-kota yang di bawah kekuasaan Jarjir. Singkatnya, pertempuran antara kedua pasukan itu berlangsung sangat sengit dan sangat lama. Suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu melihat Jarjir sedang duduk jauh dari belakang pasukannya. Di sisinya ada 2 hamba wanita yang memayunginya dengan bulu-bulu merah. Ketika Jarjir lalai, Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu segera mendekatinya. Jarjir menyangka bahwa orang yang mendekatinya itu adalah utusan untuk menyampaikan pesan damai. Namun setelah dekat ternyata orang itu menyerangnya dan memenggal kepalanya. Lalu kepalanya ditusukkan ke ujung tombak, sementara pasukan Romawi hanya terpana tanpa dapat berbuat sesuatu. Panglimanya wis mati ya wes. Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu saat itu masih sangat muda. Ia anak laki-laki pertama dari kaum muhajirin yang lahir setelah hijrah. Kelahirannya disambut gembira oleh seluruh kaum muslimin, baik muhajirin dan ansar. Sebab sudah setahun setelah hijrah belum ada seorang pun dari kaum muhajirin yang melahirkan anak laki-laki. Sehingga kaum Yahudi mengaku bahwa mereka telah menyihir kaum muslimin muhajirin agar tidak melahirkan anak laki-laki. Oh
iso Yahudi gaya image. Baginda Rasulullah SAW tidak biasa menerima baiat dari anak kecil, tetapi beliau menerima baiat Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma pada usia 7 tahun. Ketika perang tersebut terjadi, umur beliau 24 tahun atau satu riwayat 25 tahun, masih muda. Pada usia semuda itu ia seorang diri menembus 200.000 pasukan musuh lalu memenggal kepala panglimanya. Apa yang ia lakukan tersebut sangatlah menakjubkan. Abdullah bin Zubair itu yang minum darahnya Rasulullah kalau tidak salah. Rasulullah cantuk, darahnya dikumpulkan, terus dipanggil Abdullah, ya betul ya, Abdullah bin Zubair kalau tidak salah. Ini dibuang ya, ya Rasul, masih kecil dia. Lu kok cepat buang? Lu kok cepat dibuang kemana? Dibuang ke perut, kemudian diumbe. Abdullah, nanti kamu akan menjadi orang yang sangat kuat, tapi wafatmu akan dikeroyok orang banyak. Kegetek Kanjeng Nabi, walau tapi getek yang diminum. Ya wafatnya pada Khalifah Syabah itu, beliau dikeroyok orang banyak. Kisah Sayyidina Amr bin Salamah radhiyallahu anhu menghafal ayat-ayat Al-Quran ketika masih kafir. Ternyata dia sudah simpatik, belum masuk Islam, belum dapat hidayah, tapi sudah simpatik dengan Rasulullah. Banyak hal seperti itu. Tahun berapa itu? Tahun 84 kalau tidak salah. Itu Qudsiyah, Ketamunan orang Belanda kalau tidak salah. Itu hafal Quran. Ditanya sama Mbah Yai Sya'roni, loh, kamu sudah hafal Quran kok belum masuk Islam, belum dapat hidayah? Enak eling jawab, insyaallah belum dapat hidayah. Sayyidina Amr bin Salamah radhiyallahu anhu bercerita, kami tinggal di suatu tempat yang selalu dilewati orang-orang yang menuju ke Madinah. Orang-orang yang menuju ke Madinah atau pulang dari Madinah biasanya singgah di tempat kami. Jika ada yang kembali dari Madinah, kami akan menanyakan keadaan di sana. Kami juga menanyakan tentang orang yang mengaku sebagai Nabi, yaitu Muhammad. Lalu mereka menjelaskan bahwa orang yang mengaku sebagai Nabi itu berkata, telah turun kepadaku wahyu Allah. Ayat ini dan ayat itu telah diturunkan. Aku selalu menghafal ayat-ayat yang dibacakan, walaupun ketika itu aku masih kecil. Demikianlah keadaanku sebelum masuk Islam, telah banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran. Padha karo Cina ngarep menara ku ya hafal azan kabeh. Adzan ngajak ngelotok deh. Untuk masuk Islam, seluruh bangsa Arab menunggu orang-orang Makkah masuk Islam terlebih dahulu. Ketika kota Makkah dapat ditaklukkan, orang-orang berbondong-bondong menjumpai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah untuk memeluk Islam, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja itu berbondong-bondong. Fathu Makkah itu luar biasa. Dendam yang sudah menggumpal di dada para sahabat, yang kemarin dicaci maki, disayat-sayat tubuhnya, ayahnya dipenggal kepalanya, ayahnya diseret pakai kuda, itu dendam di hati sahabat sudah menggumpal itu. Nah, begitu Rasulullah menguasai Makkah, apa pertama kali yang dilakukan Rasulullah? Man dakhalal masjid fahuwa amin. Sing gelem mlebu masjid aman. Nah, saiki ya ngono, sing angel mlebu masjid ya setan ijeh rada nututi ae. Ayo yang masuk masjid aman, yang masuk masjid aman, tidak ada dibunuh.
Terus diteruskan, yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Itu mertuane Kanjeng Nabi, belum masuk Islam Abu Sufyan itu. Itu apa? Politiknya Rasulullah. Jadi orang yang paling sulit untuk ditaklukkan itu Abu Sufyan. Orangnya keras. Akhirnya anaknya dinikah Rasulullah masuk Islam. Col nek ngene iki kowe. Ape lapo kowe anak mesti tak nikah. Aku pateni anak merondok kowe. Itu politik yang sangat luar biasa. Karena setiap Rasulullah nikah pasti dengan wahyu dari Allah. Ora nuruti seneng ndak. Orang berbondong-bondong masuk masjid, masuk rumah Abu Sufyan. Orang Arab yang kaya-kaya sulit ditaklukkan itu kalau sudah disanjung akalnya hilang separuh. Wong sugih wae ngerbuk lam-lem ya growal. Mulai zaman nek kenal karo wong sugih kok anggere sithik ngelem. Wah, mobil kaya mobil swarga. Ngono iku terus mbok tarik urunan ya gambung ngene. Bos, ini masjid program toko AC kok. Ya aku siji. Langsung. Ora kok 500 orang ngono. Siji aku piro katir. 5 juta lah. Ning carane dilem se. Wong sugih iku dilem niku seneng. Aja pisan-pisan sampean moyoki wong sugih. Begitu Abu Sufyan merasa tersanjung, di saat itulah dia ikut berbondong-bondong masuk Islam. Setelah semua orang kafir berada di dalam masjid, karena tidak ada yang berani untuk dipenggal kepalanya. Masuk masjid. Rasulullah masuk ke dalam masjid. Tidak ada orang yang berani ngangkat kepalanya, diluk semua. Mereka membayangkan ini Muhammad. Kemarin kita kuyo-kuyo, sekarang sudah berada dalam puncak kemenangan. Idza jaa nasrullah. Rasulullah khutbah. Wahai saudara-saudara Quraisy, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian tentang aku? Lah orang itu niteni ku apa? Meniteni, melihat kebiasaan, ya. Tak ada ya bahasa yang meniteni. Orang itu kan meniteni tingkah orang lain, membaca. Oh, wongku biasa ngene, wongku biasa ngene, wongku biasa ngene. Maka ketika Rasulullah bersabda, "Hai saudara-saudara Quraisy, kira-kira apa yang ada dalam benak kalian tentang diriku?" Semua menjawab, "Muhammad, kamu pasti mengampuni kita." Oh, mereka dititeni mulai cilik. Kanjeng Nabi ku dimusai kaya apa ya tetap di ngapura. Sudah hafal itu orang Mekah. Muhammad, yang ada dalam pikiran kita, kamu pasti akan memaafkan kita. Apa kata Rasulullah? Betul. Sekarang pulang semua aman. Ndak ngene, kowe ra ndek ben sing ngidoni aku. Wah, nek aku ya ngono aja. Kowe ra sing ngidoni aku, wis ngidoni buacin. Bar mendem aku mbok idoni. Mangap. Kok tak jejeli sandal. Aku bar mbok idoni iki kok sing ngepruki watu ya ngono. Tak walas tak kuwapruki batu kowe. Nah, iku nek kula jenengan, Kanjeng Nabi mboten ya. Aman. Tidak ada peperangan, pulang semua sendiri-sendiri, mulai kabeh. Lah wong kan diutek. Utek mesti mikir. Kejahatan tuh kalau sudah akalnya masuk, maka akan dipikir, dan ketika dipikir dia menjadi sadar. Orang korupsi itu kalau sudah mikir, ayo duitnya rakyat dikumpulkan per 1 rupiah kok tak
korupsi itu, wah saya memang orang jahat. Bayar toh, pajak itu kurang serupiah lho wong desa rawani temenan. Kurang piro Pak Bayan? Kurang 100 rupiah Bu. Ora ana dit 100 ya, wis iki 500 lah. Tuling wedine ini tekan dhuwur dimplok wong loro entek. Ora dolim sak pol-pole piye. Korupsi, maling, rampok. Itu kalau mau mikir dia akan sadar. Harus domukan ngomah do mikir dhewe-dhewe kepethuk sing wedok. Piye mau diapakno Muhammad? Wong apike ngono. Ha tek mbok musuhi. Kowe pancen goblok kok. Ngono yen arana Muhammad jare ape mbok cincang malah ndiluk kabeh ngono potongan jago kebon. Ora wani karo Muhammad, takut sama Muhammad. Lah bagaimana ndak takut? Dia dimusuhi balas dengan kasih sayang. Justru itu yang menakutkan. Akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa ndak ketika di masjid langsung disuruh masuk Islam? Kamu ndak masuk Islam tak sembelih sekarang? Mesti mau. Tapi Rasulullah tidak mau menyadarkan seseorang dengan kekerasan, disadarno akale. Jadi kesadaran yang timbul dari akal itu akan membawa kekuatan yang luar biasa. Untuk masuk Islam, seluruh bangsa Arab menunggu orang-orang Makkah masuk Islam terlebih dahulu. Ketika kota Makkah dapat ditaklukkan, orang-orang berbondong-bondong menjumpai baginda Nabi Muhammad SAW di Makkah untuk memeluk Islam. Ayahku dan beberapa orang kaumku juga datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai utusan seluruh kaumku untuk masuk Islam. Ora kok sing masuk Islam sapa Zaid? Ora. Sing masuk Islam sapa? Upama desa RT 10 langsung wong sak RT. Utawa sak RW. Wah yo wae kira ora trimo siji-siji kaum. Beliau kemudian mengajarkan syariat Islam dan mulai dari cara-cara sholat dan seterusnya, serta cara sholat berjamaah. Ini didengarkan Rasulullah pertama orang Mekah masuk Islam, Fathu Makkah, langsung diajarkan sholat berjamaah. Malah nek sing Islame wis kawak hari nek mangkat jamaah kok kaya Islam anyaran. Lho kepiye tah? Memang justru yang Islam anyaran itu dari Rasulullah langsung dibawa ke masjid sholat berjamaah, kok malah sing wis kawak jadi dianggap biasa. Ndak bisa. Beliau bersabda, orang yang paling banyak hafal Al-Quran lebih utama untuk menjadi imam sholat. Loh, lihat tadi sahabat siapa tadi yang sering didengarkan Al-Quran terus hafal walaupun belum masuk Islam, akhirnya dia dijadikan imam untuk kaumnya karena dia lebih hafal banyak. Karena aku suka menghafal ayat Al-Quran melalui orang-orang yang lewat dari Madinah, akulah orang yang paling banyak menghafal Al-Quran. Setelah dicari di antara kami, siapakah orang yang paling banyak hafal Al-Qurannya? Ternyata tidak ada orang lain. Akhirnya mereka memilih aku menjadi imam sholat. Ketika itu aku baru berumur 6 atau 7 tahun. Ngimami oleh syarat imam ora kudu balik ning mumayyiz. Mumayyiz wis sunat. Mumayyiz ku manane wis ndolor. Ndolor itu batasnya apa? Iso mangan dhewe, salin dhewe, cewek dhewe, adus dhewe, reti najis. Itu sudah ndolor. Apabila ada sholat jamaah atau sholat jenazah, akulah yang akan dijadikan imam. Faedah, demikianlah kecenderungan
kecintaan dan fitrah para sahabat radhiyallahu anhum terhadap agama. Jadi cinta terhadap agama, mengamalkan amal agama itu fitrahnya para sahabat. Fitrah itu apa? Naluri dasar. Nek fitrah kula jenengan apa? Seneng nganggur ta, seneng ibadah. Demikianlah kecenderungan, kecintaan dan fitrah para sahabat radhiyallahu anhum terhadap agama. Dalam usia masih kecil dan dalam keadaan masih kafir, ia sudah mampu menghafal banyak ayat-ayat Al-Quran. Mengenai anak kecil yang belum balik, mengimami orang dewasa merupakan masalah fikih yang memerlukan pembahasan. Bagi yang memperbolehkannya tidak perlu pembahasan lagi. Sedangkan bagi yang tidak memperbolehkannya, mereka berpendapat bahwa sabda baginda Rasulullah SAW, di antara kalian yang paling banyak menghafal Al-Quran lebih utama untuk menjadi imam sholat, tidak memasukkan anak kecil di dalamnya. Kisah Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma merantai kaki hamba sahayanya. Pada mulanya Ikrimah radhiyallahu rahmatullah alaih adalah hamba sahaya milik Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di kemudian hari ia menjadi seorang ulama yang terkenal. Ia bercerita, ketika tuanku Abdullah bin Abbas mengajariku Al-Quran, hadis dan syariat-syariat agama, ia merantai kakiku agar aku tidak pergi kemana-mana. Dialah yang mengajari Al-Quran dan hadis kepadaku. Jadi kalau anak sudah diajar guru itu terserah Pak Guru. Ada yang dijewer, ada yang dipukul, itu haknya Pak Guru. Dan Pak Guru itu memukul juga harus ada batasnya, tidak boleh yang membahayakan, tidak boleh. Lah kok anaknya dijewer, pakane dibelinteng, matanya lagi, ya Allah, sampai hampir meledos matanya. Itu tidak tahu. Ya dolan ya, mengeng takkan metu nggih ngomong. Dikandani ora diguru ora tinggu. Pada hakikatnya ilmu hanya bisa didapatkan dengan gambaran seperti di atas. Orang-orang yang pada masa belajarnya suka berrekreasi, bepergian dan berjalan-jalan ke pasar, maka mereka telah menyia-nyiakan umurnya sendiri. Ternyata di zaman sahabat itu sudah ada yang seperti itu. Makanya dirantai. Angger wayah ngaji dirantai. Biar tenang. Sebagai hasil pendidikan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Ikrimah rahmatullah alaih yang tadinya seorang budak bisa menjadi seorang ulama yang dijuluki Bahrul Ummah, lautan ilmu di kalangan umat, dan Hibrul Ummah, pakar umat. Syekh Qatadah rahmatullah alaih berkata, di antara para tabi'in ada 4 orang yang paling alim. Salah satunya adalah Ikrimah rahmatullah alaih. Maka adik-adik kalau Pak Guru nyuruh gini dijalankan. Bangun yang pagi, ya siap. Itu untuk kita bukan untuk gurunya.